Pengembang penilaian pendidikan. 1. Pengembang penilaian pendidikan Andi sedang merancang instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS siswa. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan karakteristik soal HOTS? A. Mengukur kemampuan transfer satu konsep ke konsep lainnya. B. Memproses dan menerapkan informasi. C. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. D. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. E. Menghafal dan mengingat informasi yang telah dipelajari. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa soal HOTS tidak berfokus pada kemampuan menghafal dan mengingat informasi, melainkan pada kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam memecahkan masalah kompleks. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam mengembangkan tes adaptif berbasis komputer, pengembang penilaian pendidikan Budi menggunakan metode item response teori atau IRT. Apa keunggulan utama penggunaan IRT dibandingkan dengan classical test theory atau CTT? A. Estimasi parameter item tidak bergantung pada sampel. B. Lebih mudah diimplementasikan dalam skala kecil. C. Membutuhkan ukuran sampel yang lebih kecil. D. Interpretasi skor lebih mudah dipahami. E. Tidak memerlukan asumsi statistik yang kompleks. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa IRT memungkinkan estimasi parameter item yang invarian terhadap sampel, sehingga hasil pengukuran lebih akurat dan dapat digeneralisasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengembang penilaian pendidikan Citra sedang mengevaluasi validitas sebuah tes. Jika tes tersebut menunjukkan korelasi yang tinggi dengan tes lain yang mengukur konstruk yang sama, jenis validitas apa yang sedang diuji? A. Validitas isi. B. Validitas konstruk. C. Validitas prediktif. D. Validitas konkuren. E. Validitas muka. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa validitas konkuren mengacu pada sejauh mana skor tes berkorelasi dengan skor dari tes lain yang mengukur konstruk yang sama atau serupa pada waktu yang bersamaan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pengembang penilaian pendidikan Dian mengamati bahwa skor siswa pada ujian matematika berdistribusi sangat miring atau skewet. Metode penskalaan apa yang paling tepat digunakan untuk menormalkan distribusi skor tersebut? A. Penskalaan linear. B. Penskalaan persentil. C. Penskalaan standar. D. Penskalaan logistik. E. Penskalaan ekuipersentil. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penskalaan ekuipersentil efektif untuk menormalkan distribusi skor yang sangat miring karena metode ini mempertahankan peringkat relatif siswa sambil mengubah bentuk distribusi. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pengembang penilaian pendidikan Eka sedang menganalisis hasil ujian menggunakan model RAS. Ia menemukan bahwa nilai MNS key infit dan outfit untuk sebuah item adalah 1.3 dan 1.4. Interpretasi apa yang paling tepat untuk item tersebut? A. Item berfungsi dengan baik dan sesuai model. B. Item terlalu mudah bagi peserta tes. C. Item memiliki daya beda yang rendah. D. Item mengukur konstruk yang berbeda. E. Item memiliki tingkat tebakan yang tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai MNS key infit dan outfit di atas 1.3 mengindikasikan adanya noise atau ketidaksesuaian dengan model, yang seringkali menunjukkan bahwa item memiliki daya beda yang rendah. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pengembang penilaian pendidikan Fajar sedang merancang rubrik penilaian untuk tugas proyek. Manakah dari berikut ini yang merupakan karakteristik rubrik analitik yang efektif? A. Memberikan skor keseluruhan untuk kinerja siswa. B. Fokus pada aspek holistik dari tugas. C. Menggunakan deskriptor yang ambigu.
D. Membagi kinerja menjadi komponen-komponen terpisah. E. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penilaian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rubrik analitik efektif karena membagi kinerja menjadi komponen-komponen terpisah, memungkinkan penilaian yang lebih rinci dan feedback yang lebih spesifik. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam mengembangkan bank soal, pengembang penilaian pendidikan Gita menggunakan metode equating untuk menyetarakan tingkat kesulitan antar paket soal. Jika dua kelompok siswa dengan kemampuan yang setara mengerjakan dua paket soal berbeda dan menghasilkan distribusi skor yang identik, metode equating apa yang telah digunakan? A. Equating linear. B. Equating equipersentil. C. Equating berdasarkan teori respons butir. D. Equating berdasarkan skor true. E. Equating identik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa equating identik terjadi ketika dua tes yang berbeda menghasilkan distribusi skor yang identik untuk kelompok siswa dengan kemampuan yang setara, menunjukkan bahwa kedua tes memiliki tingkat kesulitan yang sama. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pengembang penilaian pendidikan Hani sedang menganalisis hasil ujian menggunakan differential item functioning atau DIF. Jika sebuah item menunjukkan diff yang signifikan antara kelompok laki-laki dan perempuan, apa implikasi paling tepat dari temuan ini? A. Item tersebut lebih sulit bagi salah satu kelompok. B. Item tersebut mengukur konstruk yang berbeda untuk tiap kelompok. C. Item tersebut memiliki reliabilitas yang rendah. D. Item tersebut tidak valid untuk kedua kelompok. E. Item tersebut memiliki daya beda yang tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa diff yang signifikan mengindikasikan bahwa item tersebut mungkin mengukur konstruk yang berbeda atau memiliki makna yang berbeda bagi kelompok yang berbeda, yang dapat mengancam validitas tes. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pengembang penilaian pendidikan Indra sedang mengevaluasi kualitas sebuah tes pilihan ganda menggunakan analisis butir soal. Jika sebuah item memiliki indeks kesukaran 0.9 dan indeks diskriminasi 0.1, apa yang sebaiknya dilakukan terhadap item tersebut? A. Mempertahankan item tanpa revisi. B. Merevisi pilihan jawaban yang salah. C. Menghapus item dari tes. D. Meningkatkan kompleksitas item. E. Menurunkan tingkat kesulitan item. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa item dengan indeks kesukaran yang sangat tinggi atau 0.9 berarti 90% peserta menjawab benar, dan indeks diskriminasi yang sangat rendah atau 0.1 menunjukkan bahwa item tersebut terlalu mudah dan tidak efektif dalam membedakan kemampuan peserta. Sebaiknya item tersebut dihapus atau diganti. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pengembang penilaian pendidikan Joko sedang mengembangkan komputer adaptif tes atau CAT untuk penilaian kemampuan membaca. Dalam konteks ini, apa fungsi utama dari algoritma pemilihan item dalam CAT? A. Meminimalkan waktu pengerjaan tes. B. Memaksimalkan reliabilitas tes. C. Menyesuaikan tingkat kesulitan item dengan kemampuan peserta. D. Mengurangi efek kelelahan peserta. E. Meningkatkan validitas muka tes. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama algoritma pemilihan item dalam CAT adalah untuk menyesuaikan tingkat kesulitan item dengan estimasi kemampuan peserta saat itu, sehingga meningkatkan efisiensi dan presisi pengukuran. Kita masuk soal berikutnya. Widya